Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Engkau sudah menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami dengan sempurna Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Walaupun di dalam hidup kami terkadang ada kesusahan, masalah, atau tantangan yang kami harus hadapi. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami mau pegang janji-Mu Bapa, bahwa Engkau adalah setia. Engkau adalah Allah yang setia mendampingi hidup kami. Saat kami berpegang teguh akan Engkau Tuhan. Engkau yang akan menguatkan. Engkau yang akan menopang setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama bersatu hati menyembah dan meninggikan Engkau. Kami mau ingin Tuhan menaikkan syukur kami. Menaikkan sembah kami bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami. Ini pujian kami. Di dalam nama Yesus. Kami siap bersama-sama meninggikan Engkau. Haleluya. Sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau yang mengerti atas setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Katakan, lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Nyatakan, penolongku yang aku percaya. Mari aminkan pujian. Nyatakan setiap janji-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami boleh melewati bersama-Mu. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kau Tuhan penolongku yang aku percaya. Mari naikkan syukur-Mu. Mari nyatakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih. Katakan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari lebih lagi nyatakan terima kasih. Terima kasih. Mari nyatakan sama Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu.
dari dalam setiap hati kami, Bapa. Katakan, terima. We worship you, Lord Jesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih lagi kami nyatakan, we worship you. Terima Memegang janji-Mu, Tuhan. buat Kau yang udah setia atas setiap kami. setiamu Mengatakan terima kasih. penyertaanmu sanggup. Engkau terlalu ajaib dalam hidup Janjimu kami. tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Katakan, Terima kasih, ku berterima kasih katakan buat kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari terus sapa Tuhan. Nyatakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Lama-lama masih
pujian ini diciptakan bukan pada waktu penciptanya merasa bahagia, merasa ada dalam sukacita. Tapi pujian ini diciptakan justru di dalam tekanan, justru di dalam lembah kekelaman, di dalam sakit penyakit yang dia derita. Tapi Tuhan taruh pujian ini dalam hatinya. Bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Walaupun saat ini kita belum melihat pertolongan itu datang. Walaupun saat ini kita belum melihat jalan keluar itu ada. Tapi satu yang Tuhan kasih. Dia tetap setia mendampingi hidupmu dan hidupku. Dia tetap setia menopang engkau, menopang aku. Untuk melewati masa-masa yang kelam ini. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mungkin pagi hari ini kau mengalami hal yang sama. Mungkin orang terdekatmu mengalami kesusahan. Di dalam keluargamu, anakmu, bahkan Anda, bahkan kita sendiri yang saat ini mengalami sesuatu yang berat. Yang rasanya Tuhan aku udah gak sanggup. Tapi pujian ini mengajarkan. Di dalam kesesakan. Di dalam kesusahan. Hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu kita mengucap syukur. Kita katakan terima kasih sama Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kami tidak melewati ini sendiri. Tapi ada Tuhan yang bersama dengan engkau dan saya. Ku nyanyi haleluya. Angkat suaramu katakan, ku nyanyi haleluya. Angkat suaramu nyatakan engkau sungguh hebat. Engkau sungguh dahsyat. Ajaib perkasa. Yang kami percaya. Angkat suaramu lebih lagi nyatakan. Ku nyanyi haleluya. We worship you Jesus. Yang kami sembah engkau Tuhan, yang kami tinggikan engkau Yesus. Ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi nyatakan kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. We worship you Jesus. Perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan.
bersorai bagi Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dalam setiap hidup kami, yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi bersama, katakan amin. Bersorai bagi Allah kita, haleluya, come on. Engkau batu karang kami yang teguh Tuhan, haleluya. Hallelujah Tuhan. Come on.
Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya di atas segala-galanya hanya firman-Mu yang sanggup mengubah, menguatkan dan menopang setiap kami. Haleluya, Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran. Terima kasih Tuhan. Yang terima kasih Yesus. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu nyatakan janji-Mu kepadaku. Mari nyatakan Kau hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih karunia, buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu bila kami boleh menaikkan pujian penyembahan serta pengagungan kami bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan dan dimuliakan
Sekarang tiba saatnya Tuhan untuk kami duduk diam, kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap kami, jamah lawat kami Tuhan, agar saat kami mendengar dan sesudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang menjadi pegangan, kekuatan, pedoman dalam hidup kami, untuk kami untuk senantiasa taat setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentu luar biasa bukan? Saya berdoa dari tempat ini kiranya saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, biarlah kasih penyertaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah itu ada dan tinggal di dalam kehidupan saudara-saudaraku. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema atau judul Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan 11 ayat 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ya, banyak orang atau banyak bagi orang berjalan dengan iman ternyata tidak mudah, saudara-saudara. Ya, kita cenderung mau melihat segala sesuatu berjalan lancar dan tidak ada masalah. Padahal cara Tuhan memimpin umatnya itu ya tidak seperti itu. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dan Tuhan minta supaya kita percaya penuh dan taat kepadanya. Ya, apakah kita apabila kita membaca Bilangan 11 ini ya, itu menunjukkan betapa umat Israel gagal dalam perjalanan iman mereka. Padahal mereka memulainya dengan semangat dan optimisme yang tinggi. Dicatat di dalam pasal 11 ini ada 2 kali umat Israel bersungut-sungut kepada Tuhan yang mengakibatkan murka Tuhan dan penghukumannya kepada bangsa Israel. Ingat saudara-saudara, Allah itu penuh kasih, tapi kalau digarai terus ya seperti umat Israel garai terus ya, mencobai terus sama Tuhan ya. Dan mereka itu bersungut-sungut. Ya pastilah umat Israel akan dihukum oleh Tuhan. Bersungut-sungut itu kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah menggerutu. Atau bahasa Aremanya adalah gerundel. Saudara-saudara tahu gerundel ya. Gerundel itu adalah bersungut-sungut atau menggerutu. Ya, bangsa Israel itu bersungut-sungut mengeluhkan apa? Ya, yang pertama mengeluhkan perjalanan yang panjang, ya, yang di padang gurun itu, perjalanan yang berat dan melelahkan. Pada saat itu mereka telah meninggalkan kaki Gunung Sinai. Di mana di daerah Sinai itu daerahnya tentu lebih subur. Dan waktu itu mereka dalam perjalanan dari Sinai menuju Kadesi. Yang kedua, ternyata mereka mengeluhkan masalah mulut mereka atau perut mereka. Ya, mereka tidak puas hanya dengan makan roti mana saja. Ya, mereka itu menginginkan daging,
Mereka ingin makan daging karena sudah lama mereka kemungkinan tidak makan daging, saudara-saudaraku. Dan mereka teringat saat di Mesir, betapa mereka bisa, walaupun mungkin kerja keras, ya dipaksa kerja, tapi mereka bisa makan daging dengan bebas. Nah, bagaimana kuasa Tuhan bisa mengatasi masalah dan kesulitan umatnya? Yang pertama, kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk menolong. Hanya manusia saja yang tidak puas dengan caranya, dengan cara Tuhan. Perkara-perkara dan perbuatan ajaib yang sudah Allah lakukan untuk bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir, ternyata mudah lekang, ternyata mudah hilang dari ingatan mereka, sehingga ketika menghadapi sedikit masalah, ya mereka sudah bersungut-sungut kepada Allah. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka merasa tidak puas dengan keadaan mereka saat itu, ya, tetapi betapa berdosanya umat Israel itu. Bila mereka bersungut-sungut pada Allah, ya mereka tidak puas dengan apa yang sudah Allah perbuat untuk mereka. Kalau merasa enggak puas, ini artinya tidak menghargai Allah. Ya, mereka tidak punya iman bahwa Allah berkuasa dan kuasanya tentu tidak akan pernah kurang untuk menolong mereka. Dalam menghadapi kesulitan hidup, bangsa Israel sering bersungut-sungut kepada Allah. Tetapi mereka tidak segera mencari wajah Allah untuk berdoa, untuk memohon bimbingan, ya, tuntunan dan petunjuk pimpinan Tuhan untuk mengatasi masalah dan kesulitan hidup mereka. Ingat saudara-saudaraku, ya, yang namanya bersungut-sungut itu adalah salah satu pemberontakan kepada Allah. Karena bersungut-sungut itu merupakan bentuk ekspresi menyalahkan dan menuduh Allah sebagai penyebab utama dari nasib buruk yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, mereka mengalami hal itu, ya, tapi mereka justru menyalahkan Tuhan. Ini adalah pemberontakan kepada Allah. Ya, mereka itu meminta pertanggungan jawab Allah. Ya, ini jelas-jelas kurang ajar. Ya, kurang ajar kepada Allah, saudara-saudara. Seolah-olah Allah lah yang salah. Mereka menganggap mereka masih di Mesir, ketika masih di Mesir hidup dengan enak, bisa makan daging dan lain-lainnya. Tapi Allah mengajak keluar, ya, bersama Musa, dipimpin oleh Musa. Ya, mereka keluar dari tanah Mesir. Pertanyaan buat kita semua, apakah kita dalam menghadapi atau menghadapi masalah dan kesulitan hidup ini, ya, apakah kita saat kita menghadapi masalah, ya, saat menghadapi pergumulan itu, ya, kita mengalami kesulitan seperti bangsa Israel, ya, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan tentu kita tidak akan berbuat seperti orang-orang Israel atau bangsa Israel. Walaupun masalah terjadi, kesulitan-kesulitan hidup, desakan, himpitan terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena satu saat nanti Tuhan akan berikan jalan keluar dan pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Ya, sebenarnya masalah bangsa Israel pada waktu itu selain perjalanan yang berat dan panjang di padang gurun, mereka bosan makan roti. Ya, setiap hari makan roti dan roti terus.
Tapi mereka juga nggak ingat kehebatan, keajaiban Tuhan. Selama 40 tahun mereka bisa makan roti mana dengan gratis. Ini sungguh luar biasa. Ada 5 hari mereka bisa mengambil atau memungut bahan-bahan roti mana itu. Ya, mereka tentunya harus mengolahnya untuk dapat dijadikan roti. Tapi mereka tidak puas dengan roti mana yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mereka ingin makan daging. Bayangkan saudara-saudaraku, ya saat bangsa Israel keluar dari Mesir itu mereka berjumlah 600.000 orang laki-laki. Ya, umurnya di atas 20 tahun ke atas. Belum terhitung ibu-ibu dan anak-anak. Ya, kurang lebih sekitar 2 juta orang atau 2 juta lebih orang Israel ketika keluar dari Mesir. Ya, betapa hebat dan betapa ajaibnya Tuhan menyediakan makanan begitu banyaknya untuk bangsa Israel. Tetapi umatnya itu justru bersungut-sungut. Ya, setelah saya pelajari, ya di antara bangsa Israel itu ada orang-orang bajingan, saudara. Mengapa dikatakan orang-orang bajingan di dalam kitab kita? Ternyata orang-orang bajingan itu adalah orang-orang campuran, orang blasteran, ya, bukan orang asli. Mereka itu bersama-sama dengan bangsa Israel keluar, ya, ikut keluar dari bangsa Mesir atau negeri Mesir. Mereka bersama-sama ngintili, ya, mengikuti bangsa Israel. Dan mereka ini kemasukan nafsu rakus atau nafsu serakah. Ya, jelas ini sangat berbahaya. Roh-roh seperti inilah yang mula-mula menguasai diri mereka sendiri. Ya, dan beberapa orang saja, tapi kemudian mereka bisa mencemari seluruh bangsa Israel dengan waktu yang singkat, ya, sehingga seluruh bangsa Israel bisa melupakan pengharapan akan tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Mereka bisa terpengaruh oleh orang bajingan tadi, ya. Bangsa Israel sudah lupa akan pengharapan tanah perjanjian yang akan diberikan oleh Tuhan, yaitu tanah atau negeri yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka menyesali kepergian mereka dari Mesir dan katanya, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya, katanya lagi kita teringat saat kita makan ikan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ya, gak eling bahwa mereka itu kerja paksa bagi negeri Mesir. Katanya lagi ada timun, semangka, bawang pre, bawang putih, ada bawang merah. Ya, mereka bisa makan di sana. Katanya lagi ada kambing, gulai, ya. Ada lagi makanan-makanan yang lain. Mereka bisa makan dengan gratis di sana. Tapi sekarang kita makan apa? Di sini tidak ada daging. Dan mereka menangis di hadapan Tuhan. Ya, Musa pun akhirnya terpengaruh oleh orang-orang Israel itu. Musa mengeluh kepada Tuhan karena merasa tak sanggup lagi harus menanggung masalah dan beban yang berat yang harus dipikulnya sendirian. Musa pun gagal mempercayai Allah dan ia sudah bicara sama Tuhan, aku enggak sanggup lagi Tuhan, ya, untuk menanggung atau untuk memimpin bangsa Israel ini. Ya, hidup memang kadang-kadang dan seringkali bisa menekan, bisa menghimpit kita dan juga bisa mendesak kita seperti yang dialami oleh Musa saat itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh kehilangan harapan, ya, dan meragukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan.
tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat melakukan, dengan caranya kita akan ditolong Tuhan. Kuasanya tidak kurang untuk menolong kita. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana Allah bisa mengatasi umatnya. Ya, yang kedua adalah kuasa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan berjanji untuk menolong dalam masalah dan segala kesulitan bangsa Israel. Dan Allah mengangkat tua-tua Israel sebagai penolong Musa. Pertolongan pertama bagi Musa. Bilangan 11 ayat 16 sampai 17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 17, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh di atas, kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ya, Tuhan sungguh hebat, Tuhan sungguh dahsyat. Pertolongan yang pertama bagi Musa. Pertolongan Tuhan dinyatakan pada Musa dengan bangsa Israel. Walaupun Musa bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya kepada saudara semua ya, yang menyaksikan, mengikuti siaran ini, ibadah live streaming ini, ya, saudara-saudara bersungut-sungut itu dosa apa enggak? Bersungut-sungut itu berdosa apa enggak? Ya. Musa bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, tentu bersungut-sungut itu adalah dosa. Apalagi kita. Wong Musa bersungut-sungut pada Tuhan, ya. Karena Musa merasa bahwa tanggung jawabnya terlalu berat. Emosi dan keputusasaannya sudah mencapai puncaknya. Ya, sehingga Musa minta Allah untuk membunuh dirinya. Karena merasa aku sudah gak sanggup lagi Tuhan. Aku sudah gak kuat lagi Tuhan menghadapi umatmu ini. Orang-orang Yahudi ini, bangsa yang kau cintai ini. Ya, perhatikan saudara-saudara, kalau Tuhan yang menyuruh kita, kalau Tuhan yang mengutus kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan caranya, dengan kehendaknya. Tuhan akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Tuhan akan membimbing kita. Ya, Tuhan bisa menolong kita dan memberikan bagi kita supaya kita dapat menyelesaikan tugas-tugas dan panggilan kita. Selanjutnya, ternyata respon Allah terhadap Musa sungguh sangat mengejutkan, saudara-saudara. Allah tidak murka, sebaliknya Allah menolong Musa dengan mengangkat 70 tua bangsa Israel. Tua-tua bangsa Israel. Ya. Ini dilakukan Tuhan untuk Musa. Ya, siapakah 70 tua-tua itu? Mereka itu adalah orang-orang pilihan dari bangsa Israel. Mereka itu orang-orang yang bijak, orang-orang yang pinter, orang-orang yang berpengalaman. Mereka sudah membuktikan diri sebagai yang terbaik, ya, sebagai pemimpin pasukan 1000. Mereka adalah pemimpin yang baik, ya, bahkan terbaik, pemimpin 100 orang, ya.
Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka dipilih Tuhan untuk membantu memikul tanggung jawab bersama Musa untuk memimpin bangsa Israel. Ya, mengapa Allah tidak murka kepada Musa? Ya, jawabnya hanya sederhana mungkin bagi kita. Karena ada motivasi murni di balik sikap Musa. Musa itu punya motivasi yang murni, ya, tidak neko-neko orangnya. Orangnya tulus hati kepada Tuhan dan kepada bangsanya. Ya, pertolongan yang kedua, Tuhan tidak menutup telinganya terhadap keluhan Israel. Ia berjanji akan membuat bangsa itu makan daging selama sebulan. Wow, luar biasa. Ya, bangsa Israel kepingin makan daging. Ya, walaupun mereka bersungut-sungut, dan Musa juga minta kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar bagi Musa. Dan Allah sendiri yang telah turun tangan memberikan 70 tua-tua bagi bangsa Israel, bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan sekarang Tuhan tidak menutup telinganya, tidak menutup keluhan dari bangsa Israel. Ia berjanji untuk membuat mereka, bangsa Israel, makan daging selama sebulan. Ini tercatat di dalam Bilangan 11 ayat 18 sampai 20. Nanti saudara-saudara bisa baca di dalam Bilangan 11 ayat 18 sampai dengan 20. Tapi saya mau sampaikan betapa Tuhan menolong Musa dan bangsanya. Ya, Tuhan yang mengingatkan Musa akan kemahakuasaannya. Musa akan melihat bagaimana Allah, ya, bagaimana Allah menggenapkan firman-Nya. Ya, dengan caranya yang ajaib tentu Tuhan akan mengirimkan burung puyuh. Mereka bisa makan daging burung puyuh dengan melimpah. Bukan hanya 1 hari kamu akan makan. Bukan 2 hari. Bukan 5 hari. Bukan 10 hari. Bahkan bukan 20 hari kamu makan daging. Tetapi genap sebulan lamanya. Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel, genap sebulan lamanya engkau akan makan daging. Namun jawaban Tuhan, ya, tidak mengurangi nafsu serakah mereka. Mereka begitu tamak, ya, sehingga mereka, yaitu orang-orang bajingan tadi, ya, mereka bersama-sama dengan bangsa Israel, mereka dihukum oleh Allah karena mereka makan sampai keluar dari hidungnya. Ya, mereka itu makan terlalu banyak sehingga mereka muntah-muntah, saudara-saudara. Ya, kalau muntah dari mulut itu biasa, saudara-saudaraku. Tapi muntah yang keluar dari hidung mereka itu sudah luar biasa. Mungkin kewarken, apa kekenyangan, saudara, ya, blukek bahasa Jerman nih, ya. Dan ada orang-orang banyak yang makan sampai muak, sampai belenger, sampai gak doyan makan daging lagi. Ya, kebaikan Tuhan melimpah dalam menyelamatkan dan memelihara kita. Tapi jangan seolah-olah memandang Allah seperti pelayan kita. Ya, jangan seenaknya sendiri. Ya, pas mau butuh sama Tuhan, baru datang kepada Tuhan. Ya, kita harus tahu diri menempatkan mana kebutuhan dan mana keinginan kita. Ya, kebutuhan kita itu adalah kita beli beras, mungkin seperti itu. Kita beli minyak atau lauk ikan untuk kita makan. Itu kebutuhan sehari-hari yang kita perlukan. Tapi kalau kita beli sesuatu barang atau mungkin sesuatu, ya, kendaraan atau motor, mobil dan lain-lainnya atau gadgetnya sudah cukup ini, HP-nya diganti dengan itu.
Ya, yang lebih tinggi katanya supaya canggih lagi. Ya, itu namanya keinginan, bukan kebutuhan, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita beli sesuatu, mungkin mobil untuk keperluan kerja, ya enggak apa-apa. Itu adalah kebutuhan kita. Bukan keinginan kita saja, tapi itu adalah kebutuhan kita untuk bekerja, untuk sekolah, dan lain-lainnya. Ya, kita bahkan perlu membedakan keinginan dari kebutuhan. Ya, dan dalam segala keadaan kita juga tidak mendikte Allah, ya, memaksa Allah untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan kita saja. Ya, hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara-saudaraku atau masalah-masalah hidup saudara, ingat kita punya Tuhan dan Tuhan punya cara untuk menolong kita. Saat kita lapar, Tuhan mengirimkan roti mana dan burung puyuh untuk kita makan. Firman-Nya yang berkata, yang tidak ada menjadi ada, ya, yang tak mungkin menjadi mungkin. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat dan ajaib. Ya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Yang ketiga, bagaimana Allah dapat mengatasi segala masalah yang dialami umatnya. Yang ketiga adalah kuasa Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Allah akan menepati janjinya. Musa mengumpulkan 70 tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berkeliling di sekeliling kemah. Dan Roh Allah membekali ke-70 tua Israel untuk mengatur bangsa itu. Ya, kita bisa baca nanti di Bilangan 11 ayat 24 sampai 30 bagaimana Allah memperlengkapi ke-70 tua-tua bangsa itu, yaitu dengan mengambil sebagian roh yang ada, yang hinggap di dalam diri Musa. Diambil sebagian dan ditaruh di atas kepala roh ke-70 tua-tua itu. Sehingga ke-70 tua-tua bangsa Israel itu mereka kepenuhan roh. Dan mereka saat kepenuhan roh, mereka bertingkah laku seperti seorang nabi. Wow, sungguh dahsyat dan ajaib apa yang Tuhan sudah lakukan buat Musa. Dan Tuhan sudah memperlengkapi ke-70 tua-tua itu dengan mengambil sebagian roh yang roh Allah, maksud saya, roh Allah yang ada di dalam diri Musa. Ya, sehingga mereka bisa bersama-sama memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Musa tidak sendiri lagi untuk memikul tanggung jawabnya atas bangsa Israel. Ini adalah pertolongan Tuhan yang ajaib, ya, yang gak masuk akal karena Musa sudah gak bisa memikirkan lagi bagaimana jalan keluarnya, sudah tidak sanggup lagi. Musa sudah kehabisan akal untuk memikirkan tanggung jawabnya sendiri untuk memimpin bangsa Israel. Ya, bagaimana cara Tuhan menolong saudara-saudara ketika saudara menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Oh, haleluya, saudara-saudaraku. Tentunya saudara-saudaraku semua sudah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan saudara. Saya begitu banyak mengalami pertolongan Tuhan. Sejak dari kecil sampai setua ini, pertolongan Tuhan sudah enggak bisa saya hitung lagi banyaknya. Bagaimana dengan saudara-saudaraku? Tentu saudara-saudaraku merasakan dan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami dan seperti yang Musa alami. Ya, ada 2 orang anak yang saya kenal, ya, mereka itu orang tuanya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kedua anak mereka ini, mereka mau kuliah, ya. Mereka mau kuliah dan mereka mungkin tidak
cukup untuk biaya mereka, tapi campur tangan Tuhan. Ya, karena kasih anugerah Tuhan, sehingga pertolongan kepada keluarga ini untuk dapat menyekolahkan atau mereka orang tuanya dapat mengulik kuliah ya, supaya anak-anaknya dapat kuliah dengan segala cara, ya, dengan segala keterbatasannya, keuangannya mungkin enggak cukup untuk dapat kuliah. Ya, mereka hanya bersandar pada Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, dan di saat berdoa campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh ajaib ya yang dialami oleh keluarga ini. Satu persatu mereka dapat kuliah, dan sampai selesai kuliahnya kedua orang tuanya tidak banyak mengeluarkan biaya untuk kedua anak-anak mereka. Oleh siapa? Oleh campur tangan Tuhan. Pertolongan-pertolongan begitu ajaib yang mereka alami. Dan mereka menangis. Saya mendengar kesaksian mereka sampai menangis di hadapan Tuhan. Sudah enggak bisa berkata-kata apa lagi. Tuhan, aku mau menyerah. Aku mau melayanimu lebih lagi, lebih sungguh lagi. Karena pertolonganmu sungguh ajaib dalam hidup kami. Kata mereka seperti itu. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan ketika kita datang berserah pada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ada satu tangan yang berkuasa, yaitu tangan Yesus yang sanggup menolong kita. Ya, sanggup menolong kita dalam menghadapi masalah. Tentu ada proses yang harus kita lewati. Tapi biarlah proses itu kita alami, kita jalani bersama Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memampukan kita. Campur tangannya sungguh ajaib. Dan mereka boleh menyelesaikan kuliahnya sampai selesai. Bahkan ada nilai-nilai yang baik bagi anak-anaknya. Ya. Kuasa Tuhan membawa burung-burung puyuh untuk membuat bangsa itu berpesta. Ya. Bilangan 11 ayat 31 sampai 32. Ya, mari kita perhatikan cara Tuhan menolong umatnya. Lalu dengan bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Ya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekeliling mereka. Kira-kira sehari perjalanannya dari segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Sungguh dahsyat pertolongan Tuhan, cara Tuhan menolong umatnya supaya umatnya bisa makan daging. Tuhan mengirimkan burung puyuh ya dengan tiupan angin yang asalnya dari Tuhan. Ya, dibawanya lah burung-burung puyuh itu dari sebelah laut, dan burung-burung puyuh itu sangat dan terlalu banyak dan dihamburkan di atas tempat perkemahan mereka. Sehari perjalanan dalam Alkitab dikatakan perjalanan itu sehari perjalanan itu saya nggak tahu berapa jam ya. Ya mungkin anggap saja 10 jam. Ketika saya berjalan 1 jam itu kurang lebih 3 kilometer itu 1 jam perjalanan. Tapi mungkin itu agak cepat ya. Tapi kalau jalan dengan orang banyak mungkin nggak bisa 3 kilometer ya, karena 2 juta lebih mereka itu berjalan atau seperjalanan itu ya. Tapi kita rata-ratakan sajalah mungkin 2 kilometer 1 jam. Kalau kita berjalan sehari ya kurang lebih bisa 20 kilometer. Waduh, begitu banyaknya burung puyuh ya
20 kilometer burung puyuh diberikan oleh Allah. Ya apa lek ngitung berapa juta ekor, berapa ratus juta, dan tingginya itu kurang lebih ya 90 sampai 1 meter. Bertumpuk-tumpuk sampai 1 meter tingginya burung puyuh, numpuk-numpuk sak gitu akene ya. Sehingga bangsa Israel itu tiap pagi, siang, sore gak ada habis-habisnya mengambil, memunguti burung puyuh itu. Ya, sehingga luar biasa itu kenyataan yang dialami ya oleh bangsa Israel, keajaiban yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Ya, bila kuasa Tuhan itu dinyatakan, maka mujizat pun terjadi. Ya, orang lapar dikenyangkan, orang yang pengen makan daging disediakan dan sampai berlimpah-limpah. Yang butuh kendaraan Tuhan menyediakan, yang butuh rumah Tuhan akan memberinya. Hanya jangan sampai kita bersungut-sungut sehingga kuasa Tuhan berubah dan menghukum kita. Kalau kita bersungut-sungut terus pada Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita desakan pergumulan hidup ini dengan bersungut-sungut, maka kuasa Tuhan bisa berubah, bahkan menghukum kita. Tapi kalau masalah itu datang dan pergumulan itu kita alami, mari kita hadapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, jangan bersungut-sungut pada Tuhan, karena Tuhan bisa menghukum kita. Hari ini saudara-saudaraku, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebahagia apa hidup saudara, atau mungkin seburuk apa yang saudaraku alami. Ya, kuasa Tuhan tak kurang untuk menolong kita. Itu harus kita ketahui. Dan kita harus paham, kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk menolong kita. Datang kepada Tuhan dan serukan namanya, Yesus, Yesus, Yesus. Kuasa Tuhan ya selalu punya cara untuk menolong kita. Arahkan mata dan hatimu hanya kepada Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan pasti terjadi dan Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Katakan Yesus dahsyat. Saudara katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus ajaib dan berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih padamu buat kebenaran firman yang telah kau berikan, kau sampaikan lewat hambamu ini. Hamba bukanlah apa-apa Tuhan, dan hamba bukan siapa-siapa. Dengan sangat sederhana hamba bisa menyampaikan firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu Tuhan akan sampai di dalam tanah hati dan pikiran setiap umat-Mu. Dan biarlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu mereka boleh memahami dan mengerti apa yang Kau inginkan dan Kau kehendaki dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya pertolongan-Mu yang ajaib akan selalu Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu dan semua umat-Mu. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin, menuntun gereja-Mu di sini Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi jiwa-jiwa yang baru. Dan biarlah jiwa-jiwa yang sudah ada akan semakin bertumbuh dan berkembang secara iman mereka kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan di sini. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, juga keluarga anak-anaknya. Kiranya urapan surgawi melimpah atas beliau.
Berkati dalam kehidupannya, berkati dalam pergumulan dan masalahnya. Berkati semua anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, Tuhan punya cara untuk menolong mereka. Kami percaya kepadamu, segala sesuatu datangnya darimu, kami kembalikan kepadamu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.